Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Oke guys, di video kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Para Betina Pengikut Iblis. Film ini bercerita kedua wanita yang terpengaruh bisikan iblis. Tanpa lama-lama kita langsung saja ke alur ceritanya. Bermula dengan seorang wanita bernama Sumi sedang berlari kencang menuju ke rumah orang Belanda yang bernama Friedman yang bekerja sebagai dokter di desa ini. Sumi memohon pada dokter agar segera ikut ke rumah memeriksa kondisi ayahnya yang sekarang. Friedman mengambil peralatan pemeriksaan kesehatan dan langsung pergi ke rumah Sumi. Di sana ayahnya bernama Pak Karto meminta obat pembunuh rasa sakit sekaligus obat penenang untuknya. Dokter hanya terdiam sembari menyiapkan alat suntik berisi obat bius untuk menangani infeksi di kaki Pak Karto. Setelah Pak Karto tak sadarkan diri, Friedman langsung melakukan prosedur amputasi menggunakan gergaji manual, sontak darahnya menyembur keluar membasahi tubuhnya. Setelah memotong kaki Pak Karto, Friedman meminta Sumi untuk menguburkan kaki itu. Tapi Sumi tidak melakukan itu melainkan menyimpannya kaki itu ke dalam lemari pendingin. Sekelebat bayangan melintas di belakang Sumi hingga mengejutkannya. Setelah itu Sumi kembali menemani ayahnya yang terbaring kesakitan. Karto menegaskan jika Sumi harus segera mengubur kaki itu. Sumi berjanji akan mengubur kaki itu di esok hari. Di esok harinya Sumi bersama temannya bernama Saber sedang menikmati pandangan di tepi danau. Sumi merenung sembari mengeluhkan penyakit ayahnya yang tak kunjung sembuh. Sabar dengan tenang mendengarkan dan bertanya, apa yang ingin dilakukan Sumi setelah ayahnya sembuh? Ternyata Sumi hendak merantau ke kota untuk mencari keberadaan ibu dan adiknya yang sudah berpisah lama. Sabar menawarkan diri untuk ikut menemani Sumi merantau ke kota. Sumi beranjak dan berkata jika kini ia belum bisa pergi karena kondisi ayahnya masih belum membaik. Ia harus bertahan hidup di desa dan membuka kembali warung gulai milik ayahnya itu. Sabar mengajak Sumi untuk bertemu bosnya bernama Pak Mimin, saudagar kaya yang berlimpahan harta. Barangkali orang terkaya di desa itu mau memberikan modal usaha untuk warung gulai Sumi. Sesampainya di rumah Pak Mimin, Sumi memperhatikan Pak Tarno yang sibuk mengupas kulit kambing. Melihat Sumi sangat antusias dengan pekerjaan Pak Tarno, Sabar meminta pria itu untuk mengajarkan. Sumi memperhatikan dengan penuh gairah setiap tubuh kambing yang dikupas hingga bersih. Tak lama dari itu Pak Mimin memanggil mereka untuk masuk ke dalam rumah. Sumi memberanikan diri untuk meminjam sejumlah kambing milik Pak Mimin agar ia bisa membuka warung gulai daging kambing lagi. Pak Mimin sedikit ragu dengan kemampuan memasak Sumi yang tak berpengalaman. Ia berkata jika daging kambing tidak diolah dengan benar maka dagingnya akan berbau tidak sedap. Alih-alih meminjamkan kambingnya, Pak Mimin justru hendak menjadikan Sumi sebagai pemuas nafsunya. Tanpa sebatas kata Sumi langsung pergi dari sana.
Sesampainya di rumah, Sumi terkejut melihat ayahnya yang sudah terjatuh dari ranjang. Sumi langsung membantu ayahnya dan mengangkat ke atas. Hingga dari itu Sumi sempat tercium bau kaki ayahnya yang sudah membusuk. Sumi langsung muntah-muntah dan Pak Karto makin emosi dan berkata, kakinya itu kembali mengalami infeksi. Ia memaksa Sumi untuk pergi dan memanggil dokter itu lagi. Di saat ia berlari pergi, dia sempat melihat dokter itu sedang pergi dengan istrinya. Dan Sumi pulang ke rumah untuk tidur karena kelelahan. Dalam tidurnya itu Sumi bermimpi melihat sosok pria misterius dengan wajah pucat memanggil namanya. Teriakan Karto membangunkan Sumi dari tidur lelapnya. Ia meminta Sumi untuk memberikan obat pereda nyeri lagi. Sayangnya obat itu telah habis. Sementara Sumi tidak berhasil menemukan Dr. Friedman di kediamannya sebagai pengganti obat pereda nyeri. Sumi menawarkan daun ganja pada ayahnya. Meski mulut terus memaki putrinya, Karto berkata jika ganja akan membuat dirinya makin kecanduan. Ia tetap berisi keras tak mau mengganti obat morfin itu dengan ganja. Jika Karto menggunakan dalam dosis yang tepat, maka ganja bisa membantu meredakan rasa nyeri di kakinya itu. Setelah itu Sumi langsung memberikan ganja dengan kemasan rokok. Ayahnya menikmati ganja yang membuat perutnya kelaparan. Sumi berkata bahwa berasnya sudah habis yang hanya bisa membuat bubur dengan nasi sisa yang tadi. Karto sangat marah mendekat perkataan Sumi dan memaksa anaknya untuk bekerja. Sumi tak terima karena selama bertahun-tahun ia hidup sengsara dan kelelahan merawat ayahnya yang tak kunjung sembuh. Pertengkaran anak dan ayah itu tak pernah ada habisnya. Karto mencekik leher Sumi dengan kuat hingga Sumi lari pergi dari sana. Sosok pria misterius berwajah pucat tiba-tiba muncul di depan Sumi dan berkata jika selama ini ia selalu memperhatikan Sumi, pria itu mengaku bisa menyelesaikan semua masalah yang menderita kehidupan. Lalu sang iblis itu langsung mengiris jarinya Sumi hingga darah menyembur deras. Lalu jarinya itu langsung dimakan oleh iblis itu. Tak lama kemudian kekuatan dari sang iblis membuat jarinya Sumi tumbuh kembali. Lalu iblis itu mengajak Sumi untuk menjadi teman baiknya. Meraih tangan itu yang langsung membawanya ke sosok ibunya, wanita yang paling ia kasihi dan rindukan. Tak lama dari itu genggaman tangan lepas Sumi kembali lagi dalam kehidupan kelam lagi. Iblis itu berkata ia bisa-bisa mengabulkan segala kesenangan duniawi pada Sumi. Asalkan Sumi mau menjadi sekutunya. Tanpa ragu Sumi menerima tawaran itu dan bersedia menjadi sekutu iblis. Lalu iblis itu langsung mengambil kaki puntungnya Karto yang disimpan di lemari pendingin, bahwasanya Sumi belum mengubur kaki sang ayahnya. Lalu iblis itu memberikan tugas pada Sumi. Ia menyuruh Sumi untuk menyajikan daging kali pada ayahnya sendiri. Beberapa cairan harus dicampurkan pada masakannya agar terasa lebih sedap dan menggugah selera. Setelah menuruti, Sumi menyuapin ayahnya dengan daging kakinya.
Karto berkata jika rasa masakan Sumi sangat lezat tak seperti masakan lain yang ada di muka bumi ini. Dengan keramaian warga desa yang berbondong-bondong menuju ke rumah Pak Doni, Sumi keluar menanyakan pada Saber. Ternyata Ningrum putri Pak Doni menghilang secara misterius. Warga mencari keberadaan Ningrum hingga berpencar masuk ke dalam hutan. Setelah beberapa jam pencarian mereka menemukan Ningrum terkapar tak sadarkan diri dengan kepala terluka penuh darah. Keesokan harinya Ningrum langsung dimakamkan oleh warga. Sari kakaknya Ningrum yang sedang mendengar kesaksian warga yang menemukan jasad adiknya itu di kaki bukit dalam kondisi setengah telanjang dengan wajah penuh luka. Dr. Friedman tampak menghadiri pemakaman itu dan dihampiri Sumi saat berjalan pulang. Sumi meminta obat pereda nyeri pada dokter dan berjanji untuk segera melunasi hutang berobat ayahnya. Dengan segera membawa Sumi pergi menggunakan motornya. Hingga membuat Sari bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Malam harinya Sari teringat dengan Ningrum yang menangis mencari ibunya. Seketika hantu Ningrum muncul di depan Sari dan meminta untuk balas dendam. Di tempat lain Sumi yang lewat tidur digerayangi oleh iblis yang berisik membangunkannya. Ketika Sumi terbangun, ketakutan iblis itu berkata jika Sumi sudah bisa menyembuhkan ayahnya dengan cara menggali kuburan baru di pemakaman desa itu. Sumi pun menggali di tengah gelapnya malam diteman oleh iblis. Sesampainya di rumah, Sumi memasak gulai daging. Ia memasak gulai daging mayat itu dan disajikan untuk ayahnya. Melihat Karto makan, Sumi sangat bahagia. Ia berkata jika gulai itu dicampur dengan susu kambing. Tubuh Ningrum masih tersimpan di dalam lemari pendingin dengan sebelah dada. Sumi kini bisa membuka warung masakan gulai kambing dengan menggunakan jasad Ningrum yang mati. Digemari orang-orang yang makan dengan sangat lahap saking lezatnya hidangan buatan Sumi. Tak lama kemudian seorang berteriak jika jenazah Ningrum menghilang dari kubur. Ia berkata ada orang yang menggali kuburan itu dan mengambil jasadnya. Warga terkejut mendengar hal itu dan langsung menghampiri memeriksa kondisi kuburan Ningrum. Sumi pun juga ikut bersama mereka melihat kuburan itu. Sementara Sari menyaksikan makan adiknya yang telah kosong. Sari menanyakan siapa yang berani mengambil jasad adiknya. Ia bersumpah akan membalas dendam perbuatan orang yang mencuri jasad Ningrum. Sumi pun pergi menjauhi makam hingga iblis itu kembali muncul menemaninya. Si iblis kembali membisikkan ia berjanji akan memberikan kekayaan dan impian Sumi akan terwujud dengan mudah. Iblis itu terus membisikkan pikiran jahat kepada Sumi dengan menyuruh untuk membunuh Saber daging segar dan disajikan sebagai makanan. Iblis itu mulai mengancam jika Sumi tidak menuruti perintahnya maka ia akan bertindak kejam dan merenggut semua impian Sumi. Seketika Saber menerobos masuk rumah Sumi untuk memeriksa kondisinya. Iblis kembali berbisik memaksa Sumi untuk membunuh Saber. Saber sama sekali tak bisa melihat sosok iblis itu.
Sabar mengajak Sumi untuk segera pergi meninggalkan desa karena kondisi desa itu sudah tidak aman lagi. Sumi memilih untuk ikut Sabar ke kota dan mengemasi barang-barangnya. Sabar lari keluar rumah dan melihat dapur milik Sumi yang penuh dengan senjata tajam. Iblis menghalangi pergi dan mengancam benda membunuhnya Sumi. Sumi berkata jika dirinya tak mau bersekutu dengan iblis itu lagi, karena selalu membisikkan perintah jahat padanya. Sumi berlari menyusul Sabar yang masuk ke dapur warung gulainya itu. Saat itu Sabar membuka isi lemari pendingin itu dan menemukan kepala Ningrum yang sudah membeku. Tiba-tiba Sumi datang menyuntikkan obat bius ke leher Sabar hingga pemuda itu sadarkan diri. Saat terbangun tubuh Sabar menggantung dengan tangan diikat. Di tengah itu Sabar langsung mengungkapkan perasaannya bahwa dia mencintai Sumi. Lalu iblis itu kembali membisikkan pikiran jahat dan Sumi langsung menusuk dan membelah tubuhnya Sabar. Di malam hari Sari terbangun mendengar pintu lemari terbuka dengan sendirinya. Dari lemari itu muncul tangan Ningrum yang memberikan geleng padanya. Sari mengambil geleng tersebut dengan menunjukkan ke arah geleng terlihat tulisan Cempaka. Di tempat lain Karto yang sedang mencari keberadaan Sumi. Saat dia memasuki warung gulai, Karto justru melihat Sumi tengah mencacah tubuh Sabar yang bergelimang darah. Karto terkejut hingga tubuhnya jatuh ke tanah. Sumi menyeret ayahnya kembali masuk ke dalam rumah. Sembari berkata jika semua yang ia lakukan adalah untuk menyembuhkan penyakit ayahnya. Sumi berisi keras untuk pergi ke kota dan membawa ibu pulang ke desa. Pagi harinya Sari mencari wanita yang bernama Cempaka di desa sebelah. Lalu Sari berhasil menemukan nenek Asi Cempaka yang lagi duduk sendirian, melihat geleng yang dibawa Sari. Asi berusaha merebut dan berkata jika geleng itu adalah miliknya pribadi. Saling berkata ada kaitannya apa Asi dan adiknya Ningrum. Karena Sari tak mau mengembalikan geleng itu pada si nenek. Nenek itu pun berteriak kencang menuduh Sari pencuri, merebut perhatian warga. Salah satu pria memukul kepala Sari dengan kayu. Nenek itu langsung mengambil geleng itu lalu Sari langsung pergi. Nenek Asi memarahi putranya yang mencuri geleng itu dan memberikannya pada Ningrum. Dalam kesedihan Sari bermimpi melihat iblis pria yang berdiri di tepi danau. Iblis itu sama seperti yang dilihat Sumi. Saat terbangun iblis itu sudah berhadapan dengan Sari, lalu menjulurkan tangan untuk menanamkan benih keburukan. Ia bertanya apakah Sari masih ingat dengan perjanjian yang mereka lakukan sebelumnya. Ternyata Sari pernah memberikan kebebasan hidupnya demi kesembuhan Ningrum ketika sakit keras. Dulu iblis itu menyamar sebagai orang baik yang terus memberikan makanan untuk Sari hingga Ningrum akhirnya bisa sembuh dan tumbuh bahagia. Sari berpaling dari iblis itu dan membuat Ningrum mati dalam kondisi mengenaskan. Karena Sari sudah melanggar perjanjian dengan iblis, ia kini harus merasakan pahitnya itu bergelimang dosa. Lalu kemudian Sari melaksanakan sholat. Di saat dia sholat,
Sari tiba-tiba berada di hutan dan melihat Ningrum diperkosa pria tak dikenal dengan tubuh terkulai lemas. Ningrum terus memanggil kakaknya berharap Sari datang menyelamatkan dirinya. Ia kembali bersujud dan mendengar suara bisikan iblis itu berkata jika ia bisa memberitahu siapa yang telah membunuh Ningrum. Lalu Sari langsung mengambil alat santet yang disimpan di dalam kotak. Seketika Sari berubah menjadi dukun santet yang ahli ilmu hitam. Ia menebalkan darah ayam sebagai persembahan pada iblis. Ia menyantet orang yang telah membunuh dan memperkosa Ningrum dengan berbagai mantra penyakit. Seketika itu putra yang cacat anaknya nenek Asih bernama Borek. Kejang-kejang penuh keringat. Sari memerintahkan iblis untuk membunuh orang yang menyakiti Ningrum. Asih Cempaka hanya bisa duduk di samping putranya yang sekarat sembari mengusap kepalanya. Keesokan harinya Dr. Friedman berkunjung ke rumah Sari untuk memeriksa kesehatannya. Seorang warga mengunjunginya dan mengabarkan ada orang mati di desa sebelah. Dr. Friedman bergegas pergi, namun Sari memutuskan untuk ikut bersamanya. Sampainya di sana, melihat Borek yang sudah mati bersimbah darah terpaku di dinding rumah namun ibunya hilang entah kemana. Sari tampak puas melihat tubuh pria yang sudah membunuh Ningrum. Dr. Friedman segera meminta warga untuk mempersiapkan pemakaman. Di tempat lain Sumi sibuk berjualan gulai daging manusia yang tak pernah sepi. Lalu terdengar suara teriakan minta tolong dari rumah Sumi. Yang ternyata itu adalah Karto. Dengan kekacauan Sumi langsung menyamperin ayahnya dan mengamuk lalu menghajar ayahnya. Lalu menyeret ayahnya ke dalam hutan. Lalu mengikat ayahnya di sebuah gubuk tua. Di malam harinya Sumi berniat kabur dari rumah. Lalu iblis kembali muncul menahan kepergian Sumi. Ia berkata jika rumah itu memandang banyak rahasia kelam yang harus dijaga. Ia berkata rahasia kelam itu ada kaitan dengan ibu kandung Sumi. Lalu iblis itu berhasil membuat Sumi tidak jadi pergi dari rumah. Iblis itu membisikkan dan berkata bahwa ibunya itu tidak ada di luar kota melainkan ia sudah mati karena dibunuh oleh suaminya Karto. Sumi langsung murka dan menyamperin ayahnya lagi untuk balas dendam. Di waktu yang sama Sari lagi makan malam berdua dengan Dr. Friedman. Lalu seorang pengasuh bernama Maidah menghidangkan daging babi. Lalu Sari menasihati Maidah untuk tidak menyajikan babi karena memakan babi hukumnya haram dan membuat orang masuk neraka. Maidah mengelak sambil berkata jika dukun santet seperti Sari tak ada bedanya dengan dosa yang makan babi. Lalu Sari mengelak dan berkata jika orang-orang sepertinya itu memiliki tempat khusus di neraka sama seperti pria yang membunuh wanita hamil. Sari melemparkan geleng Asih ke muka Dr. Friedman. Ia berkata, jika Borek kenal dekat dengan dokter yang juga tahu alasan kematian Ningrum. Ternyata Asih Cempaka bekerja sama sebagai penghibur dan gemar menemani pria di malam hari. Borek selalu melihat ibunya bekerja dan menganggap kesucian wanita bisa dibeli dengan uang maupun harta benda. Setelah memberikan geleng itu pada Ningrum,
Borek meyakini jika ia bisa menyetubuhi gadis tak berdosa itu. Lalu Sari menyalahkan Friedman sebagai akar penyebab kematian Ningrum. Singkat dari itu, Friedman menantang Sari untuk mengeluh dirinya dan membuktikan kekuatan sihir yang dimiliki. Friedman mengambil pisau untuk menyerang Sari bersama dengan Maidah. Tiba-tiba tangan mereka tak bisa gerak sama sekali. Sari melihat senang memainkan kedua orang itu dan membuat Maidah menusuk dirinya sampai mati. Lalu Sari mengangkat tubuhnya Friedman ke dinding dan tangannya dipaku dan isi perutnya dibiarkan terbuka. Di waktu itu Sumi sedang mencari ayahnya yang berhasil kabur darinya. Setelah berputar menyusuri rumah memanggil sang ayah. Lalu Sumi ketemu ayahnya yang sedang sembunyi di lemari pendingin. Lalu Sumi kembali mengikatnya lagi dan menaruh kebencian kepada ayahnya. Sementara itu Sumi mengancam ayahnya untuk mengatakan sejujurnya di mana ibunya. Di saat itu Karto langsung menceritakan kebenaran yang telah terjadi. Yang sebenarnya Karto tidak suka sama ibunya Sumi karena dia dijodohkan sama orang tuanya. Sedangkan Karto sangat mencintai gadis kembang desa bernama Asih Cempaka. Terjadi selingkuhan itu Karto berzina sama Asih Cempaka dan melahirkan anak cacat bernama Borek. Pada akhirnya Ibu Sumi mengetahui perselingkuhan mereka, sampai-sampai Karto membunuh istrinya itu sampai mati dan menguburkan di kamar tempat tidurnya. Setelah mendengar cerita itu Sumi tak bisa mengendalikan diri. Dia langsung membunuh ayahnya dengan sangat kejam. Setelah itu Sumi langsung menggali kuburan ibunya yang sudah berubah menjadi tulang belulang. Lalu Sumi membawa jasad ayahnya dan menguburkan dengan bersamaan. Pada akhirnya Sari muncul di depan Sumi yang hendak mencari jasadnya Ningrum. Sesama pengikut iblis itu terlibat duel maut 1 lawan 1. Sebelum perkelahian dimulai Asih Cempaka muncul dengan wajah tertutup untuk mencari kekasihnya Karto.